Saudara, pengungkapan dua kasus pembunuhan dengan modus serupa menggegerkan publik sejak awal pekan ini. Bagaimana tidak, kedua korban sama-sama dikuburkan di dalam rumah masing-masing oleh para pelaku. Peristiwa yang terjadi di Makassar dan Bandung Barat tersebut sontak menjadi sorotan. Jumiati ditemukan terkubur di rumahnya sendiri di Jalan Kandea 2, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah bertahun-tahun suaminya menyebut Jumiati pergi dari rumah. Dari keterangan awal yang diterima polisi, korban telah dibunuh sejak 2018, usai berulang kali dianiaya suaminya. Polisi kemudian membongkar lokasi tempat Jumiati dikubur dan menemukan beberapa bagian dari jasad Jumiati. Unit Reskrim dan Inafis dari Polrestabes Makassar pun memeriksa lebih lanjut temuan tersebut. Kesedihan mendalam dirasakan anak korban yang kehilangan sang ibunda dengan cara mengenaskan. Jumiati meninggalkan dua anak perempuan. Dari keterangan salah satu anak korbanlah tabir kematian Jumiati tersingkap. Awalnya anak korban melapor ke polisi karena mengalami penganiayaan dari ayahnya. Namun setelah polisi melakukan pendalaman, anak korban juga menyebut bahwa ibunya juga menjadi korban penganiayaan, bahkan hingga meninggal dunia. Dan kemudian jasadnya terkubur di dalam rumah. Mendapat informasi tersebut, polisi segera mengecek lokasi yang dimaksud anak korban. Ya, saudara, dan di rumah inilah polisi menemukan korban dikubur setelah mengalami penganiayaan secara berulang-ulang hingga tewas. Polisi telah memeriksa 9 saksi dan 1 tersangka untuk mengungkap secara jelas kasus tersebut. Menurut polisi, pelaku menggunakan balok untuk menganiaya korban selama 3 hari berturut-turut hingga akhirnya meninggal dunia. Polisi pun akan memeriksa kondisi kejiwaan pelaku. Informasi rupanya setelah kita dalami, istrinya itu katanya lari dengan laki lain. Ternyata dari keterangan si anak mengatakan bahwa ibunya juga itu bukan lari, tetapi dianiaya sampai mati. Sudah kelihatan ada tulang belulang. Tinggal nanti kita melihat, menguji apakah itu betul tulang manusia. Nah, kemudian kita akan lakukan coba uji DNA karena keluarganya masih ada, ya. Kemudian kita juga akan melihat tentu di mana benturan-benturan itu. Pihak keluarga yang mengetahui perihal kematian tragis Jumiati kemudian memakamkannya secara layak. Mereka merasa kehilangan sosok korban yang penyayang. Kakak korban mengaku terakhir kali bertemu dengan Jumiati saat ada acara keluarga tahun 2017 lalu. Namun anehnya, tak lama setelah itu suami dan anak korban sempat menanyakan padanya mengenai keberadaan korban. Datang itu di saat dia acara keluarga. Kita datang, kita ada semua. Setelah itu dia pulang kembali di rumahnya. Setelah itu 1 bulan kemudian datang suaminya sama anaknya mencari si korban, adik saya. Setelah katanya sudah 3 hari tidak ada di rumahnya. Terus dia datang di rumah mencari, tapi kita tidak tahu keadaan di rumahnya di sana bagaimana. Dan saudara, keterangan dari kakak korban tadi rupanya selaras dengan temuan fakta baru pihak kepolisian. Ternyata korban menghilang sejak tahun 2017. Penyelidikan polisi pun akhirnya mengungkap bahwa korban tewas bukan di tahun 2018 seperti pada keterangan awal, melainkan tahun 2017. Nah, ini berarti jasad korban telah disembunyikan pelaku di rumahnya selama hampir 7 tahun. Polisi juga menyampaikan bahwa motif pembunuhan yakni gara-gara suami cemburu dengan sang istri. Pemeriksaan tersebut termasuk juga hasil konfrontasi antara saksi-saksi dengan pelaku. Kemudian kita juga ada digital forensik. Dari digital forensik itu kita dapatkanlah bahwa kejadian kasus pembunuhan itu terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2017.
Ya, sementara itu korban pembunuhan yang dikuburkan di rumahnya sendiri juga terdapat di Desa Pataruman, Kecamatan Ciampelas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pelaku kemudian diketahui merupakan pekerja harian di rumah korban. Keduanya sudah saling mengenal, terlebih pekerja tersebut dikenal sudah lama melakukan pekerjaan serabutan di lingkungan rumah korban. Jasad korban dikuburkan dengan kondisi tangan terikat di kedalaman 50 cm di bagian dapur rumah. Korban diketahui bernama Didi Haryanto yang awalnya dilaporkan hilang pada 30 Maret 2024. Guna mengetahui penyebab kematian korban, jasad korban kemudian dievakuasi petugas kepolisian ke Rumah Sakit Sartika Asih, Bandung untuk diotopsi. Ya, jasad korban kemudian dimakamkan dengan layak. Korban yang dilaporkan hilang pada tanggal 30 Maret lalu oleh keluarganya ternyata telah dibunuh sekitar sepekan sebelumnya, yaitu 23 Maret 2024. Polisi pun telah menetapkan satu orang tersangka yang sebelumnya diamankan pada Senin malam di Cianjur. Tersangka kini terancam hukuman 15 tahun penjara dan ditahan di sel tahanan Polres Cimahi. Polisi masih mendalami unsur pembunuhan berencana pada kasus pembunuhan korban yang merupakan pegawai honorer di BKPIM Bandung. Dan sebelum pembunuhan terjadi, korban dan tersangka diduga terlibat cekcok soal pembayaran upah kerja tersangka sebesar Rp300.000. Saat itu tersangka diminta membersihkan rumah korban, saudara. Berdasarkan pengakuannya pada polisi, tersangka merasa kecewa pada korban. Namun dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi kemudian menemukan ada sejumlah barang milik korban yang telah terpindah ke tangan tersangka. Mulai dari telepon genggam, sertifikat rumah, bahkan 2 motor korban. Salah satunya bahkan telah dijual tersangka dan kini tengah ditelusuri keberadaannya. Jadi sementara kita nanti juga menunggu hasil visum maupun otopsi dari rumah sakitnya untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara 338 untuk 340 KUHP. Pelaku sudah lama di sini ya. Pelaku sudah lama di sini. Dia tidak hanya bekerja di rumah korban, tapi juga di lingkungan sekitar sini kompleks. Jadi sudah saling kenal sebenarnya? Sudah saling kenal ya. Tak ada kejahatan yang sempurna. Meski berupaya ditutupi sedemikian rupa, akhirnya pasti terungkap juga. Itu pula yang bisa kita lihat dari kedua kasus ini, yang akhirnya muncul ke permukaan walau butuh waktu yang tak sebentar. Polisi pun masih terus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saudara, usai jeda ada informasi karyawan minimarket tersebut